Selalu ada hal yang penting ketika saya membutuhkan Saudara Ferry Latuhihin, seorang ekonom yang bicaranya tidak hanya makro tapi juga sampai ke mikronya, bahkan bagaimana investasi ini sedang terjadi dan berubah. Apa sih yang tengah terjadi ketika Presiden Prabowo baru saja pulang dari Davos dan begitu bersemangat dan telah bergabung pula dengan Dewan Perdamaian Dunia di Gaza, tapi kemudian ketika sampai di sini kita menyaksikan pertumbuhan ekonomi dilaporkan bagus tetapi kita mendapat hukuman dari perusahaan rating di Amerika, MSCI. Rame, indeks saham kita kemudian gonjang-ganjing seperti ini dan berkali-kali padahal petingginya sudah mengatakan nanti pasti akan kembali lagi. Dalam waktu dekat saya jamin besok kita akan borong di sana. Ternyata situasinya berbeda. Kita perlu membaca ini semua sebelum terjadi. Inilah pikiran yang disebut sebagai ahead the curve. Kita harus berada selalu di depan dari kurva. Seperti apa? Mari kita bahas bersama dalam episode Intrik kali ini bersama narasumber saya, Ferry Latuhihin. Stay relevant. Om Ferry, selamat datang kembali di Cafe Berisi. Thank you, Wah, luar biasa. Thank you for ini, inviting ya. me. Sekarang saya lihat itu pertemuan, kursus juga makin laku, yang belajar banyak dan sekarang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan global. Siap. Makin dipercaya. Thank you. Jadi pendapat-pendapatnya ini juga kadang-kadang saya ngeri-ngeri sedap untuk tanyanya ya. Tapi begitulah gerak ekonomi pasar. Pak Ferry pernah meramalkan bahwa Q3 nanti 2026 angkanya pertumbuhannya akan sekitar 3% atau 0%. Saya ngeri loh denger begitu. Ini nakut-nakutin atau apa? Saya meramalkan Q3 tahun ini ya, 2026 itu less than 3%. Karena kembali lagi daya beli masyarakat yang mana merupakan komponen terbesar di dalam equation, consumption, itu tidak bangkit, bahkan menurun. Itu bisa dibaca dari bagaimana turunnya saving dan turunnya middle income class. 10 juta orang turun. Orang turun. Nah juga tahun lalu di kuartal pertama kita lihat ya memasuki kuartal kedua bagaimana pemudik Lebaran itu turun 24,5%, ya kan? Artinya ini simptom ini udah lama sejak tahun lalu. Kemarin saya ramalkan bahwa ekonomi kita kenapa kita di downgrade oleh MSCI walaupun angka yang keluar adalah kuartal keempat 5,39%, kuartal kedua 5,12%, kuartal ketiga 5,04%, sehingga average-nya selama 2025 5,11%. Sedangkan equation saya cuma 3,57%. Jadi ada tidak gap sampai di situ. Gap yang sangat luar biasa. Itulah kenapa kalau memang benar 5,11% seharusnya tidak di downgrade oleh MSCI. Kita lihat juga indikator yang lain. Shortfall pajak itu kan boleh dibilang cuma 87% dari target. Artinya perusahaan-perusahaan tidak punya pendapatan. Tidak punya yang pendapatan, ya kan PPN juga turun, ya kan tinggi Dan sekali. juga gitu korupsinya kan. ya. Apalagi korupsinya sangat luar biasa. Itu satu indikator yang mengatakan bahwa mungkin MSCI bilang saya tidak percaya dengan numbers yang Anda rilis gitu kan. Tapi kan MSCI tidak melihat makronya, dia melihat Moody's mendowngrade gitu, itu pun saya sudah ramalkan 27 Februari tahun lalu. Budget defisit kita itu 2,96% kemarin. artinya kan negara belanja lebih banyak daripada pendapatannya. Nah, padahal kalau pada waktu itu sebetulnya kalau tidak lagi ditiar uang 75 triliun oleh Purbaya itu di atas 3%. Nah, sekarang saya kembali lagi apa yang diramalkan oleh Nomura pada awal 2025 kemarin ya. Ini budget defisit ya, ini bisa meloncat sampai ke atas 3,5%. Dan ini trennya ke arah sana. Nah, oleh karena itu ya tidak ada alasan tahun ini kita bullish di market maupun di ekonomi. Based on my model, di kuartal ketiga ini fiscal crack kita udah nggak kuat nahan. Saya juga nih fiscal crack ini jebol. Yang sehingga ini menjadi a drag on the economy dan pertumbuhan akan less than 3%. That's my view ya. So far, apa yang saya ramalkan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak baik-baik saja dan terutama adalah bubble-nya pasar modal kita. Ini bubbling loh, indeks 9.000, bahkan Purbaya bilang akan 10.000 karena basically ini ditunjang oleh saham-saham gorengan, Prof. Renaud. Jadi kayak saham-saham Prayogo Pangestu yang PI rasionya tuh sampai 400, mengerikan, 500, mengerikan ya kan ya. Nah, sementara faktor-faktor saham-saham yang terkait dengan faktor fundamental kita terutama adalah bank-bank, itu udah under pressure terus, ya kan? Sama seperti rupiah under pressure terus ya. Jadi ini tidak pasar saham kita tidak mencerminkan fundamental ekonomi kita. Tapi IMNQ kita sangat bangga sekali, ini adalah hasil kerja kita, indeksnya ke atas 9.000
all time high, dia nggak tahu bahwa sebentar lagi indeks itu akan jebol dan sekarang berada di bawah 7.900. Akhirnya dikoreksi oleh asing dan Asing asing, pull out. kemudian pull out. Pull out Ya. dan bukan cuma dari pasar saham tapi terutama dari pasar Obligasi. obligasi, Obligasi dari surat berharga Anda membaca negara. itu surat berharga Iya. dolar turun, Ah. artinya pemain-pemain asing meninggalkan Semua Indonesia. pull out. Itu karena MSCI dan sebagainya, Nomura dan sebagainya, atau karena memang realitas semula? Enggak, terus itu kemudian lebih MSCI memperbaiki? lebih related kepada Moody's ya, karena kalau Moody's kan ini sebetulnya kredit rating kita sebagai negara ya, baik. sovereign rating, sehingga surat berharga negara pun dia dump ya kan, baik. ya, mereka berharap yield akan naik. Seperti biasa kita ngopi dulu, Siap. Pak Ferry. Siap. Kopi Siap. hitam, kopi hitam. Kopi hitam, ya kopi hitam ya. No black, no game. Kedua, ya. Jadi asing itu pull out satu persatu. Bagaimana dengan nasib para investor dalam negeri? Di mana-mana, bukan di Indonesia aja, di negara-negara emerging market itu yang men-drive the market itu biasanya foreign investor yang disebut hot money, ya kan. Nah, terutama negara-negara yang menganut rezim devisa bebas ya. Dia bisa masuk ini hari, besok dia keluar nggak ada masalah. Beda sama Cina ya, ada capital control. Nah, ini kalau asing masuk indeks kita naik, tapi sebaliknya juga begitu asing pull out semuanya pun turun gitu ya. Ini udah konsekuensi daripada open capital account ya kan ya. Nah, selebihnya kita lihat yang paling parah adalah kembali lagi ya, bahwa asing ini apakah akan lama atau akan balik lagi, kan pertanyaannya begitu ya kan ya. Asing sekarang keluar, apakah akan segera balik lagi? Saya kira belum tentu. Karena apa? Karena kembali lagi di mata asing ya, ini Indonesia ini on the downturn ya kan. Contohnya salah satu On the downturn ya ekonominya ya. Bahkan banyak yang bilang the economy is extremely mismanaged ya. Mismanaged ya kan ya. Nah, terbukti buat mereka yang paling matters adalah fiscal crack. Yang menyebabkan fiscal crack adalah MBG ya, yang 300 triliun lebih dananya. Ya, paling besar posnya di dalam APBN, ya kan? Yang kedua, yang masuk hitungan mereka adalah Danantara. Artinya apa? Program-program baru yang dibawa oleh kabinet yang baru ini dan presiden yang baru ini di mata asing sangat berbahaya. Kalau untuk MBG, apakah memang budgetnya diperlukan 300 sekian puluh triliun? Itu kan ya, hitung-hitungan saya sebetulnya cukup dengan 5 sampai 8 triliun kok ya untuk mengatasi kekurangan gizi. Terutama pada daerah-daerah seperti daerah-daerah yang tertinggal sampai bunuh diri kemarin, ya kan? Bukan semuanya, anak-anak di kota-kota besar bahkan emaknya bisa sanggup memberikan mereka makanan yang lebih dari 10.000 kan gitu. Yang ketiga, kembali lagi bahwa ini semuanya di mata mereka we are sailing on an uncharted water, di perairan yang asing. Mereka pun sampai di catatan yang menulis unpredictable. Nah, kalau udah unpredictable, Prof. Reynald, itu artinya apa? Bukan risiko lagi loh. Kalau risiko itu masih measurable. Ini uncertainty. Ya. Jadi di sini karena uncertainty ya, ini sampai akhirnya ya ini kapal mau berlayar kemana dia nggak tahu. Kalau risiko masih bisa diukur ya, downside-nya berapa, outside-nya berapa secara statistik ya. Nah, kalau mereka bilang ini udah unpredictable, artinya statistical tools untuk mengukur ini tidak ada. Kalau Anda mengatakan ini downturn, ada satu persoalan structural, Wow, struktural. bukan cuma structural ya, tapi Ini bukan hanya global geopolitik saja dari luar datang. Karena kan mata uang yang terimbas itu kan bukan hanya rupiah. Ada 9 dari 14 negara mata uang Asia menurut Reuters. Iya, dan tapi rupiah yang terparah mungkin kita yang paling terparah. Ya kalau kita bandingkan dengan Malaysian ringgit ya Prof. Reynald, sekarang udah 4.250 against rupiah ya. Kita yang paling terpuruk. Nah, balik ke masalah struktural ya. Itu memang benar. Tapi akar daripada structural problem adalah institusi. Kita ini mempunyai kelembagaan. Ya, kelembagaan, birokrasi yang korup dan tidak efisien, regulasi yang changing, premanisme di lapangan. Ya kan? Bagaimana orang mau invest? Biasanya kita kalau tidak bisa orang seperti Pak Ferry dan para ekonom menyampaikan, ini akhirnya asing yang bermain jadinya. Mekanisme pasar. Jangan put the blame on asing ya. Bukan asing-asing lagi. Enggak ada. Orang sering put the blame on asing. Saya bilang begini, yang namanya uang tidak ada asing, tidak ada asing, tidak ada asyong. Ya kan? Dia datang di mana dia bisa bikin duit lagi, ya kan Megan. Tapi di mana dia rasa dia akan merugi atau shrinking, dia punya capital, they go away. Itu enggak ada urusan sama asing dan asyong. Coba pada saat indeks naik ke 9.500, ada enggak orang bilang asing pada buy? They do not play the blame on asing. Begitu pada saat keluar, asing nih yang dikerjain. Come on man, ya kan? Enggak begitu caranya ya. Kita juga nggak bisa menuduh ada konspirasi jahat yang persekongkolannya
akan ngerjain kita Ya, itu kan dalam bodoh. 7 hari ke depan akan ada blackout. Ya itu kan bodoh kita berarti kalau bisa dikerjain orang lain. Itu kita yang mengakui kebodohan kita gitu loh. Ya kan ya enggak. Kalau menurut saya ini pure market mechanism di mana Indonesia dianggap risikonya tinggi. Contoh, saya sedang fundraising untuk beberapa proyek. Saya kebetulan saya memegang satu private equity ya. Jadi saya lagi menangani beberapa proyek yang memerlukan fundraising. Anytime I call the investment bankers, dia bilang, "Oh my friend, not today." Ya, kenapa? Karena your country is extremely risky. I don't want to fund any penny in your project. Baik, kalau kita bisa lepaskan dari narasi-narasi resmi dan euforia harian tentang bursa ini, apa sebetulnya yang Pak Ferry lihat di bursa ini? Apa yang terjadi? Ini kan ada persoalan struktur di negara, ada Moody's, ya, tapi juga ada praktek-praktek di pasar modal yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. Betul. Mereka jadi pemain, tapi Betul. sekaligus jadi wasit. Mereka juga jadi pelaku dan kemudian mereka tahu sahamnya kering, mereka mainkan, ada masalah integritas di sana. Betul. Ya. Dan ini bukan barang baru, Prof. Renald. Ya. Ini dari tahun 90-an pun fenomena goreng-menggoreng saham itu udah terjadi di negara kita, gitu kan ya. Saya setuju bahwa mereka mendapatkan sanksi seperti OJK dan B ya, karena mereka yang harus bertanggung jawab ya atas kejahatan yang berlaku di pasar modal, gitu kan ya. Tapi masalahnya kembali lagi, ya kan, siapa yang menggantikan otoritas itu? Itu kan yang menjadi pertanyaan, ya kan ya. Saya setuju bahwa ini saya bilang nih OJK ini ngapain aja selama ini, ya kan? Orang goreng-goreng saham didiamkan. Orang cuma floating 6%, 5%. Lantas tidak dibedah siapa nomininya yang melakukan pembelian, ya kan? Itulah yang membuat mereka bisa menggoreng saham, ya kan ya. Kok didiamkan? Saya setuju OJK di istilahnya gini lah, itu tidak sehat. Gorengan tidak sehat pasti. Tidak sehat. Tapi masalahnya kembali lagi sekarang yang menjadi pertanyaan market, kenapa market tidak respon positif, kemarin masih negatif, adalah siapa yang akan menggantikannya? Siapa yang akan duduk di Orang-orang OJK? di sana. Ya kan ya, malah beredar rumor anggota DPR katanya akan masuk ke sana, ya kan, walaupun itu rumor, ya kan. Nah mungkin ditangkis juga sama orang DPR-nya, ya kan ya. Siapa yang menggantikan Bursa Efek Indonesia, BI itu kan, CEO-nya nanti. Nah ini masih a question mark, sehingga market masih dan yang kedua, Prof. Renald, in case memang udah terpilih orangnya, itu masih juga satu tanda tanya besar, apakah kepercayaan akan pulih dalam sekejap, ya kan? Kan ini akarnya udah puluhan tahun. Ya, kan, memang. Goreng-menggoreng ini istilahnya kan monkey business. Monkey business. Sudah terjadi di sebuah desa yang banyak monkey-nya. Iya. Ada orang datang ceritanya. Iya, tahu ya, saya. yang harganya nggak seberapa akhirnya dibeli. Betul. Terus baru mau balik lagi, gue beli lagi lebih mahal. Nggak taunya dia menghilang. Terus monkey-nya banyak. Terus kemudian orang sudah beli lewat dia. Harga udah digoreng naik duluan. Betul. Sama. Saham pun kayak begitu. Monkey business. Dari zaman sebuah desa, monkey kemudian masuk ke batu akik. juga. Iya benar. Gelombang cinta. Iya. Kemudian masuk lagi ikan lohan. Iya. Dan terakhir ini saham kripto NFT. Iya. Ya. Itu jebol habis tuh, ya kan? Rusak semuanya. Rusak semua. Nah itu Berarti fenomena. pengawasnya ini benar-benar harus bekerja lebih di sini memang yang paling pegang kunci adalah badan pengawasnya. Ya kan ya, kayak di Amerika SEC lah ya. Bagaimana mereka bisa mendeteksi permainan-permainan yang curang. Ya. Jadi kita melihat di sini ada masalah global, ada perubahan yang terjadi di The Fed, di Amerika, arah kebijakan di sana. Tapi bagaimana kita meresponsnya di sini? Itu penting sekali. Iya, betul sekali. Jadi bagaimana kita mengkaitkan ini ada masalah geopolitik, ada masalah lokal politik, ada masalah disiplin anggaran, ada masalah leadership di situ, dan juga ada integritas dari para pelakunya yang akhirnya semua cari cuan sendiri masing-masing. Mengerikan nih. Sangat mengerikan. Sebab gini, saya lihat ya, semakin hari di mata asing rating kita semakin turun, Prof. Renald ya. Karena tadi, yang pertama tadi saya udah gunakan istilah uncertainty, ya kan? Itu tidak gampang mereka balik kalau melihat uncertainty. Yang kedua, selebihnya Prof. Renald, yang mengkhawatirkan bukan hot money, ya, tapi cold money. FDI kan? FDI. Ya, ini kan yang jangka panjang. Betul. Ini kan yang creating job. Investasi, creating job. Ya. Persis. Kalau hot money sih they come and go. Kemarin kasus Agincourt dengan di Sumatera. tambang emasnya. Mereka cuman di publik mereka katakan kita comply dengan the regulation, tapi di belakang nggak mungkin loh, Prof. Renald ya. Itu investment banker. Tapi kalau mereka merusak hutan, kita harus apakan? Nah, tetap sekarang harus berlaku sama dengan yang lain. Tunggu, itu assumption bahwa mereka merusak hutan, ya kan? Sementara on paper mereka bilang kita sudah comply dengan segala macam AMDAL. Karena dapat penghargaan pula. Iya, apalagi dapat penghargaan. Proper hijau dan sebagainya. Proper dan golden hijau. dan sebagainya. Iya. Nah ini kalau memang mereka bilang, ya saya udah mengikuti seluruh persyaratan, lantas you take it
over begitu aja, you rampas dari kita. Wah, ini bencana, Prof. Renal. Apalagi mereka mengatakan mereka adalah kontrak karya di sini. Oh, nah. Bukan seperti yang lain. Bukan seperti yang lain. Itu kan ada bagian negara juga, ya ada kan? bagian negara. Nah, kalau ini sampai menjadi masalah Indonesia, apa yang akan terjadi, Prof. Renal? Avoid Indonesia. Di satu pihak kita mengejar investor asing. Presiden pulang dari UK mengatakan berhasil mendatangkan investasi asing sebesar sekian karena presiden bertemu dengan tokoh-tokoh. Tapi di lain pihak kita punya masalah dengan para investor kita di sini. Dan kemudian kita mencabut izin mereka dan ada kejadian-kejadian. Di satu pihak masyarakat juga komplain terhadap hutan, ya kerusakan-kerusakan dan sebagainya. Ini kan dilematis, Om Ferry. Ini makanya saya bilang this is institutional problem, Prof. Renal, ya. Bukan cuma structural, tapi akarnya adalah di institusi, ya. Akarnya adalah di suprastruktur, bukan di infrastruktur. Artinya termasuk regulasinya ini. Regulasi, norma-norma, bagaimana leadership ya kan? ini. Ya memang betul. saya juga kadang-kadang suka lihat ya. Kadang-kadang ini leader-leader kita di kementerian membiarkan di bawahnya mengambil keputusan buang uang begitu saja yang tidak menghasilkan kegiatan produktivitas. Etos kerja dari birokrasi kita itu hampir tidak ada. Dan bukan cuma etos kerja aja yang tidak ada, ya kan? Etos moral pun tidak ada gitu. Kalau bisa istilahnya ya dapat gratifikasi whatsoever, itu kan semua orang, everyone knows that, ya kan? Nah, ini makanya saya bilang you cannot fix the problem. Ya, sebaliknya ada orang yang melakukan sesuai dengan business judgment rule, tetapi malah jadi kriminal. Iya, kan ini kan terbalik-balik memang. Terbalik-balik. Terbalik-balik. Jadi ya kita sebagai pengajar juga kebingungan karena mereka dihukum karena menjalankan apa yang kita ajarkan. Yang menurut kita itu adalah bisnis seperti itu. Tapi kerugian negara seringkali direduksi jadi kerugian akuntansi. Kita yang belajar ekonomi kan tentu kok jadi kerugian akuntansi. Kerugian akuntansi kan pada waktu tertentu dan pendekatannya accrual base dengan perhitungan pakai PSAK dan sebagainya. Dan kalau kita bicara bisnis ini kita bicara going concern, tidak hanya habis COVID aja. Kalau habis COVID pasti rugi lah begitu ya. Tapi baiklah ya. Jadi siapa yang paling terdampak dalam kondisi seperti ini kan? Siapa yang paling menanggung risiko itu perlu kita ukur. Investor retail atau institusi domestik ya atau justru negara. Ini across the board, Prof. Renal, ya. Siapapun akan kena kalau masalahnya ada di makro, ya kan. Kalau di mikro mungkin satu sektor bencana, sektor yang lain masih bisa kita saving, ya kan. Tapi kalau udah dibilang across the board, kenapa across the board? Contoh, currency. Seandainya dolar ini, Prof. Renal, lari ke atas 20.000, ngeri. Anda mau di sektor 17.000 aja kita udah takut. Udah ngeri. Udah ngeri. The probability is high bahwa rupiah akan terus under pressure. Anda yakin itu? Karena apa? Kembali lagi, belum nih kita udah hampir ngutang 800, udah front loading 827. Sudah double dari tahun 2024. Ya kan? Nah, belum lagi sekarang kita lihat ya, orang sering salah mengukur kesanggupan Indonesia membayar utang. Dia kaitkan dengan GDP. Debt to GDP rasio kita masih sehat seperti Pak Purbaya bilang 40%. Loh, memangnya negara bayar utang pakai GDP? Kan tidak. Yang harus dilihat adalah debt service ratio. Ya, kemampuan negara kemampuan untuk negara mencicil untuk, itu. Iya, betul. Bukan GDP-nya. Ya, kalau Singapura di atas 100% malah. Betul. Tapi dia menjadi financial Tapi karena hub. kecil DSR-nya. Ya, kan? dia Karena financial apa? hub Suku juga, bunganya juga kecil buat mereka. Kita dengan suku bunga paling minimal 6%, how can you afford it? Untuk ngutang baru lagi? Kan nggak mungkin. Karena cicilan dan prinsipalnya pasti Saya mahal. kalau dengerin omongan Pak Ferry kadang-kadang saya jadi dakdikduk. Ini gimana kita? Pak Ferry masih mau ditambahin sedikit? Boleh. Kemanis alami? Boleh, ya, zero kalori. boleh. Cari yang stevia. Yes, thank stevia you. dan trujiva. Wey, great. Mantap itu. oke. Thank you, Kita thank ini- you, thank you. Ya, ini cukup hanya beberapa teknis saja dan Iya, ini benar. buat kesehatan kita. Betul, ya. betul. Baik. Sebagai ekonom dan analis, saya orang yang paling bahagia ketika Moody's mendowngrade. Karena sesuai dengan ramalan saya. Dan saya udah wanti-wanti dari tahun lalu. Sovereign rating Artinya kita. justru itu merupakan alat bagi kita untuk melakukan perubahan. Ya, Harus istilahnya- direspons. Exactly. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap Tapi remeh. kalau lihat kurva kesedihan, Nah, itu kan langkah pertama manusia selalu denial, Om Ferry. ya. Menyangkal kan Ya, manusia. Habis denial baru dia kemudian kaget Iya, begitu. betul. Ya, baru Ya, kemudian itu dia human. bargaining. Ya, itu human sekali ya. Bahwa kemarin kan muncul lagi satu ya, yaitu Fitch rating yang tidak merubah outlook kita, yaitu tetap stable. Nah, langsung BI menangkap itu, wah, ini Moody's Masih nggak bagus. benar. Iya kan, fundamental kita masih kuat gitu kan ya. Ya memang tiap-tiap rating harus kita lihat lagi apa poin-poin yang mereka bawakan. Ya kan, itu jangan lupa loh. Selalu ada semacam gini, government tidak pernah mau mengakui apa yang buruk terhadap negaranya.
ya kan? Setiap menteri pasti membela dirinya kan begitu ya kan? Ya apalagi Pak Purbaya ya, saya hebat ya kan, sebentar lagi 6%. Saya bisa, kalau saya jadi gubernur BI saya bisa bikin dolar cuma 15.000. Ya itu human ya kan? Tapi dia kan faktanya juga, dia tambahkan kalimatnya, kalau saya masih di sini. kalau Dia saya mengatakan, begini, kalau saya masih sebagai menteri. Ya itu bisa juga semacam begging, ya kan? Kalau bisa tahan saya di sini kan gitu. Ya kan? Ya bisa aja kita. Anda kan kawannya Purbaya dulu. Iya, Reksa, kan? kita sama-sama Dana Reksa, makanya saya tahu dia. Ya kan ya. 25 tahun yang lalu kita sama-sama di Dana Reksa Research Institute, dan saya kebetulan ya istilahnya dia di sini, saya di sini sampai satu meja gitu kan ya. Jadi I know who he is. Kan ya. Ya. Jadi Anda senang karena Anda ini kesempatan bagi ini mereka untuk mengkoreksi. Karena Anda sudah pernah mengatakan ini akan terjadi. Be careful. Saya pernah mengatakan, ya kan? Ya, termasuk masalah Delantara. Pada waktu saya bilang bank-bank dikeluarkan, ya kan? Tapi nggak dikeluarkan. Apa yang terjadi? 18 Maret tahun 2025 trading halt. Ya, Om Ferry, ini ada buku judulnya The Death of Expertise. Oke. Tom Nichols. Woi. Dia pernah mengatakan begini. Ini matinya kepakaran penyebabnya macam-macam. Karena sekarang banyak sekali orang yang merasa dirinya benar walaupun dia tidak tahu. Satu. Yang kedua, media juga suka salah karena mensejajarkan ilmuwan itu dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Dan yang ketiga adalah negara, karena negara ini sering melemahkan pendapat para pakar, sehingga akhirnya ya kepakaran itu mati di suatu bangsa. Betul. Apa yang Anda melihat kalau itu terjadi terus? Nah, again ya, yang saya lihat terjadinya kasus seperti itu, terutama kalau ngomong di pemerintahan, tidak terlepas daripada warna politik di dalam negara itu, ya kan? Kalau saya jadi presiden, Anda telah menolong saya menjadi presiden, saya harus balas jasa sama Anda. Anda mau jadi menteri apa? Dan itu yang terjadi. Ya, jadi bukan ekspertis, bukan meritokrasi yang tumbuh, tapi adalah kembali balas jasaisme ini di dalam politik demokrasi yang ada sekarang Jadi ini. bukan ya kan? expert yang masuk. Bukan. Nah, kita bandingkan dengan zaman Orde Baru, Prof. Renal pasti merasakan itu banyak sekali expertnya di situ. Nah, disitulah kelebihan daripada Orde Baru, ya kan? Anda boleh tidak suka dengan Pak Harto, tapi yang dipakai itu mafia Berkeley, ya kan ya? Orang-orang yang memang punya otak gitu kan ya. Dan ketika ditugaskan semuanya deal. Semuanya deal, ya kan? Benar, exactly. 666% Nah, menjadi betul. Nah, itu menjadi single hebatnya, digit, ya kan? Sekarang siapa aja bisa jadi menteri kok. Bahkan saya 99% saya nggak tahu itu menteri-menteri nama-namanya siapa. Baiklah ya, jadi memang pakar itu penting untuk mengingatkan, untuk Persis. menyampaikan, dan kalaupun jatuh, katakanlah ini sudah salah, ya tak peduli kan berapa jauh jalan salah yang Anda tempuh, putar arah sekarang juga. Betul. Atau siapkan bantalan. Betul. Jadi kalau kita jatuh, jangan kita... Nah, ini menarik. Ini bantalan. menarik. Apa bantalan? Nah, menariknya begini, Prof. Renal. Orang akan bertanya, ya kan? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ini mengetahui bahwa Moody's telah memberikan rating dengan berbagai alasannya. Misalnya gini, saya sama Prof. Renal, you are wrong. Apa salahnya ini poin ini? Tentu Prof kan harus berpikir poin tersebut, ya kan ya? Bukan Benar, denial, bukan nyalain, bukan saya perintahkan untuk ditangkap bukan, ya kan? Nah, kayak sekarang penyebabnya fiskal kali ini MBG yang memakan ratusan triliun loh APBN ya. Sementara benefitnya hasilnya tidak ada. Hasilnya yang kelihatan berapa ribu orang sekarang yang keracunan kemarin di Kediri. Tapi hanya berapa persen, ya kan, itu 0,000. Nggak bisa, ini harus zero defect, ya kan? Kalau ngomong gizi, Prof. Renal, apa sih yang diharapkan dari makanan yang cuma budgetnya 8.000 sampai 10.000 untuk gizi? Dan yang kedua, kalau memang benar tujuannya bagus, kasih daerah-daerah tertinggal, naikin budgetnya. Paling unit cuma 10 triliun, tidak 320. Inilah logiknya ekonom. Ya, we have the numbers, we can calculate, we can make equation. Ya kan, kenapa harus 328 triliun? Kalau kita jujur, apakah pasar kita hari ini masih berfungsi sebagai sarana alokasi modal atau mulai bergeser menjadi arena spekulasi jangka pendek? Kalau saya ngelihat dari volatilitasnya, day to day pada saat market buka, itu bisa tiba-tiba minus 100 poin, lantas plus 200 poin, ya kan, turun lagi. Orang semuanya main cepat, ya kan ya. Buy di bawah, begitu untung 2-3 poin, cabut lagi. Itulah yang terjadi, volatility, ya. High volatility, ya, it is no good. Kalau Anda seorang investor, lebih baik you don't step in, ya, karena ini risiko. Ada yang mengendalikannya di situ. Bukan ada yang mengendalikan, memang ini fear and greed. Ya? Takut dan ada greedy-nya, ya kan. Pada saat orang fear, ya kan, muncul yang greedy, dia beli, ya kan. Pada saat orang greedy, muncul yang fear, dia jual, ya kan. Nah, ini selalu, ya. Warren Buffett bilang katanya pasar modal yang seperti itu merupakan sebuah metode transfer kekayaan atau cash dari yang tidak sabar kepada yang sabar. Ya kan, balik lagi saya setuju. Warren Buffett selalu has a vision long term. Dia beli Coca-Cola tahun 76.
Sampai sekarang dia masih hold, karena pada 50 tahun ya. Nah, investor-investor seperti Warren Buffett adalah investor yang masuk ke pasar based on fundamental, bukan teknikal. Harusnya kita bangun Iya, pasar modal begitu. betul. Kan? Sehingga Iya. perusahaan-perusahaan kita juga dasarnya Betul. integritas, Betul. financial result yang Betul. tepat, pengelolaan keuangan yang benar, Transparansi. produk yang benar, transparan. Iya. Ya, Ya, kualitas bagaimana? Ini kan SDM keluhan juga. MSCI. Tidak transparan, ya kan? Ada satu perusahaan, ya kan? 5% siapa pemegang sahamnya tidak bisa dibuka, ya kan? Harus di atas 5%. Nah, ini kan matters. Kalau suppose yang floating cuma 10%, you pegang 5%, you raja loh. Berpengaruh. Exactly. Bisa juga saya begini. Saya IPO kan company saya cuma 10%, tapi yang beli itu semua nomine saya. Ya, saudara, istri, Ya, exactly. anak, tapi tidak didisclose. Dia tidak dibuka. di-disclose. Ya, tek angkat kiri Ya, kan, ya. padahal dia sendiri yang jual beli. Ya, Bukan sampai sahamnya di atas. kering, Iya. uangnya tidak banyak, Betul. tapi dipegang oleh orang tertentu, Exactly. sehingga kemudian valuasinya tinggi, sehingga Semburin rasio ke market. hutangnya pada ininya menjadi kecil. Iya. Mengerikan. Kan Nanti makanya dampaknya saya pada bilang. sektor perbankan. Nah, kalau sektor perbankan itu beda lagi. Satu, bank sekarang ini ada isu antara OJK rapat dengan DPR membolehkan bank-bank komersial untuk jual beli saham dan IPO. Saya bilang udah salah kaprah. Kita bukan universal bank loh. Ini masih commercial bank. Ini nggak bisa sembarangan ini. Ada firewallnya ini. Ya kalau sampai bank boleh main saham, waduh bisa kabur semua nasabah karena risiko kan. Nah, Ya, ya. di sini kita lihat bahwa kembali lagi transparansi yang dituntut oleh MSCI bisa nggak itu dipenuhin. Nah, OJK berjanji akan mengurangi. Yang kedua, free floating. MSCI bilang kalau bisa 15%. Perbanyak, Ya, perbanyak. biar Yang- berputarnya yang- banyak. Ya, yang Ya, berputar. Tapi kan banyak sekali ada 327 company kalau nggak salah yang free floatingnya di bawah 15%. Nah, apa yang terjadi seandainya mereka dipaksa untuk menambah supply karena memenuhi 15%, market jebol, kan supply bertambah. At any price you have to sell. Masalahnya sekarang ini banyak sekali anak muda yang tertarik main saham dan investasi. Tapi kan hari ini mereka kebingungan. Apa yang harus dilakukan oleh investor? Makanya anak-anak saya muda ini? katakan sebelum you invest pasar modal, you must have knowledge. Belajar dulu bagaimana membaca perusahaan bukunya, perusahaan ini shrinking Tapi atau kalau growing. seperti itu dalam beberapa tahun terakhir ini kan saham-saham yang fundamentalnya bagus, diem Pak Ferry. Ya, Diem, iya. anteng, nggak diapa-apain. Ya jangan masuk. Ya kalau memang kita tahu satu saham, misalnya saya contoh, bank-bank besar, Big Four, itu fundamentally bagus. NPL-nya rendah, net margin-nya Termasuk ya, yang masih Himbara. tinggi. Yang Himbara, ya kan? Dan BCA itu. Iya, dan BCA yang di downgrade ya, karena economic reason. Bukan karena cuma fundamental reason aja gitu. Belajarlah dari sini. Misalnya, wah ini saham BCA bagus. Tapi don't forget, economic matters. Untuk saham-saham bank, kalau economic lagi cycling up, you buy bank, stock, then it is the right time. Ya kan? Kalau downturn Udah. begini? Iya, kalau lagi downturn bank Tunggu dulu. duluan yang kena. Bank kan leading indicator. Pasti kredit turun. Ya kredit macet naik. NPL enggak apa? Net interest margin mungkin turun. NPL-nya naik. Jadi ini semuanya ada reasonnya. Jadi kan? kalau ada yang mengatakan kan sekarang turun nih harganya, kesempatan kita serok nih. Belum tentu. Apalagi kemarin ditambahkan lagi yang di downgrade. Diturunin lagi, Iya, ya. bukan cuma Hari Jumat lagi. Iya, ya kan? Hari Jumat. Bukan cuma 5 Kamis bank atau aja. Jumat, ya. Sekarang Telkom juga kena di downgrade, Pertamina, PLN, semua di downgrade lagi tuh. Pertamina kan bukan listed company. Iya, nggak apa-apa, tapi kan itu bolong lebih company Oh, ya kan, oke, oke, ya ya, baik, dengan baik. economic reason gitu kan ya. Nah, ini semua saya yakin masih ada tekanan ya kan di market kita. Ini belum usai. Bencana ini belum usai. Berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa asing ini keluar bukan sementara. Ya, Kita tidak bisa panjang. mengatakan keluar sementara. Bisa Nggak panjang. belum bisa begitu. Kita nggak bisa bilang sekarang bahwa asing ini cuma sekedar keluar lantas masuk lagi. Belum tentu. Karena apa? Kembali lagi ya, the whole picture of our economy tadi yang saya katakan, we are sailing on an uncharted water. Apa separah itu Pak Ferry? Sekarang dengan globalisasi, Prof. Renaud, dunia semakin lebar. Kemanapun Anda pergi, Anda gampang. Ya kan ya? Begitu juga company. If I do not invest... Apalagi uang pindahnya Apalagi gampang sekali, uang. digital. Wah, Tinggal le- pencet-pencet lebih pindah. cepat, orang lebih cepat dari cahaya, Prof. Renaud. Anda kok berani sekali mengatakan dolar bisa terbang sampai 20.000 dalam Ya waktu saya udah tidak lama ramalkan ini? ya kan. Ya, pertama kembali lagi fundamentally speaking ya kita lihat aja lah ya bagaimana ekspor kita yang menghasilkan dolar ya get stuck. Yang kedua ya kan across the board the economy is not good ya kan, is not in a good shape. Ya, Ya kan, saya ya. melihat begini, ekonomi Indonesia berbasiskan komoditas yang belakangan ini menopang kita, Iya. bukan sektor manufaktur. Bukan. Komoditas itu juga harganya naik karena kita punya pembeli yang besar, Iya. Cina. Iya. Nah, sedangkan Cina ini sedang dihukum Iya. oleh Amerika. Betul. Dan Amerika sedang ingin membalas. Iya. Mungkin nggak salah satu yang kena itu kalau mereka sedang membalas Cina, bisa jadi cracknya di negara kita. Nggak bisa. Setahu saya perusahaan Cina tidak boleh invest
di perusahaan batubara di Indonesia. Itu ketentuan Indonesia. Ya, jadi misalnya ada satu perusahaan yang listed nih, perusahaan ini bermain batubara misalnya ya. Investor Cina dilarang oleh negaranya untuk beli saham. Itu larangan dari Ya. Cina. Larangan dari Cina. Iya. Kenapa mereka nggak boleh beli Mereka saham? mau clean energy sekarang. Jadi itulah sebabnya. Yang kedua, selebihnya, dimanapun juga Prof. Ahmad dari dulu, you cannot depend on commodities. Karena apa? Commodities does not create value added. Ya Dan kan? akan habis. Iya, karena Non-renewable. Iya, yang Tidak bisa memberikan diperbarui. creative, yang menciptakan labor adalah value added, dan itu manufacturing. Gitu loh. Jadi ini, nah apakah kesalahan paling berbahaya yang sering dilakukan investor retail saat pasar tidak pasti seperti ini dan bagaimana cara menghindari? Investor retail tuh biasanya adalah investor yang paling terbelakang mendapatkan informasi yang jelas, gitu ya. Karena memang knowledge-nya terbatas ya. Beda sama investor institution, ya kan? Oh, mereka Seperti punya ahli, mereka bisa bayar, expert. Seperti reksadana, ya, pensiun funds, asuransi, ya kan? Mereka punya tim research, gitu kan ya. Ya. Nah, jadi mereka investor retail nih yang boleh dibilang tidak punya apa-apa, tinggal nungguin aja, ya kan? Orang udah jual, dia baru jual, berarti kan terlambat, ya kan? Orang mau beli, dia juga harus baru beli, gitu kan? Harga udah naik, ya. Nah, tidak ada yang bisa dilakukan oleh investor retail selain satu, ya kan? Don't be greedy. Ya kan, jangan terlalu serakah bila Anda tidak punya pengetahuan yang adequate, ya kan ya. Mendingan misalnya begini, Anda punya duit 100.000 nih ya misalnya ya, 1 juta lah ya, invest aja 250.000 gitu, 750.000-nya stay cash. Nah, uang 250.000 ini anggap aja uang sekolah gitu kan ya. Bagaimana mereka Jangan bisa greedy. dengar? Jangan greedy gitu. Jadi jangan ikuti Jangan. para Wah, apa apalagi sampai jual rumah mertua gitu kan. Iya. YouTuber kita YouTuber yang kita. baru belajar saham udah buka kursus ya. Sekarang banyak itu buka kursus dan begitu Ya, kalau berani. hati-hati kan menurut saya. Hati-hati. Hati-hati. Ciri-cirinya kan gampang kita tebak. Betul. Apakah pasar modal Indonesia masih dipersepsikan sebagai tempat menumbuhkan modal? Ekonomi kita itu masih majority bank dependent. Jadi perusahaan-perusahaan yang mau ekspansi, mereka go to the bank untuk mendapatkan loan atau kredit. Jarang sekali mereka masuk ke pasar modal. Justru akhir-akhir ini yang masuk ke pasar modal adalah memang perusahaan-perusahaan yang tidak punya itikat baik, ya kan? Mereka pengen memanfaatkan pasar modal kita untuk quote unquote ngerampok investor-investor retail terutama, gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, pasar modal yang sehat harus dibangun dulu regulasinya yang jelas, ya. Bagaimana regulator bisa mendeteksi kejahatan-kejahatan yang ada di pasar modal kita, yang sudah puluhan tahun ya terjadi itu loh ya. Bisa nggak ini tuntutan MSCI dipenuhi gitu loh ya. Nah, kembali lagi, memang di dunia barat ya, kalau Anda tidak punya uang perusahaan, mereka go public ya kan, terutama di Wall Street ya kan, Prof. Renal tahu ya. You have no money, you issue bonds atau you go IPO. Ya kan ya, fundraisingnya via stock selling, ya kan ya. Nah, tapi di sana kan seluruh information itu sangat transparan. Kenapa Anda memilih IPO daripada Anda issuing bonds misalnya ya? They have the reason gitu. Kalau di sini kan sekedar istilahnya begini, Prof. Nah, ini enak nih, gue pakai underwriternya dia nih. Nah, dia tahu si ini nih. Iya, gitu. iya. Jadi intinya adalah kejahatan. Bagaimana kejahatan bisa mengembangkan pasar modal kan gitu. Jadi dengan kata lain bisa kita simpulkan bahwa apapun yang sekarang terjadi, informasi yang kita dapatkan itu adalah petunjuk bagi kita Betul. untuk melakukan reformasi. Betul. saatnya. Reformasi bukan hanya di pasar modal, Betul. tapi juga reformasi di politik kita. Betul. Itu yang lebih mendasar. Iya, barangkali karena ya. politik matters a lot, ya. Ya, itulah gunanya ada orang seperti kita yang stay away dan tetap independen ya, dan menjadi manusia rasional. betul. Terima kasih banyak Pak Ferry. Thank you, Ya, Pak Ferry. banyak hal yang menarik. For inviting Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Siap. Ya, janganlah terjadi dolar sampai 20.000, ngeri. Mudah-mudahan Ya, tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kita juga tetap ingin anak-anak kita dengan MBG-nya ya dapatkan makanan yang fresh, ya, makanan yang bagus, terutama mereka yang membutuhkan. Kita tidak ingin lagi terjadi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya, mudah-mudahan para pemimpin mendengar dan bisa membangun, menyiapkan bantalannya. Kalaupun resiko ini terjadi, kita tidak terimpit jatuh di paling bawah dan kemudian remuk tulang-tulang kita semua. Ya, stay relevant.